penggunaan dana Kopri periode tahun 2022-2023. Grebek terlibat kasus penyalahgunaan dana Kopri periode tahun 2022-2023. Dua aparatur sipil negara yang Kabupaten Banyuasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin. Halo teman-teman, jadi dalam kasus ini terdapat kecurigaan dari salah satu pengurus Kopri karena terdapat laporan keuangan yang tidak wajar. Setelah dia cek, ternyata memang ada beberapa transaksi dengan jumlah dana yang cukup besar yang tidak memiliki dokumen pendukung. Dan yang paling mencolok itu, ternyata dana itu ditarik oleh Bambang Gusriyandi dan Mirdayani tanpa bukti penggunaan yang jelas. Melihat hal ini, pengurus lain merasa curiga dan melaporkan kepada Ketua Kopri. Kemudian, Ketua Kopri memutuskan untuk melakukan audit internal. Setelah dilakukan pengecekan internal, ternyata memang ditemukan bahwa Bambang Gusriyandi dan Mirdayani telah menarik jumlah dana yang cukup besar. Seperti yang pertama, itu menarik Rp49.500.000 pada Desember 2022. Dan yang kedua, itu menarik jumlah Rp60 juta pada Januari 2023. Dan yang terakhir itu Rp120 juta pada Mei 2023. Namun, penggunaan dana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada laporan resmi. Jadi, dari hasil audit ini memperkuat dugaan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini dibawa ke Kejaksaan Negeri Banyuasin dan masuk proses hukum. Kemudian Kejaksaan memanggil saksi-saksi seperti pengurus Kopri dan pihak terkait. Kemudian, Kejaksaan juga menyita dokumen keuangan dan memeriksa rekening Kopri. Dan ternyata, Kejaksaan menemukan bukti yang kuat bahwa kedua tersangka ini memang menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Setelah bukti yang cukup, Bambang dan Mirdayani resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Selama penyidikan, pihak keluarga dari kedua tersangka menitipkan dana sebesar Rp342.352.022 ke Kejaksaan Negeri Banyuasin. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam sidang, mereka ini mengajukan keberatan terhadap dakwaan, tetapi itu ditolak oleh majelis hakim. Akhirnya, pada tanggal 10 Oktober 2023, pengadilan memutuskan bahwa Bambang Gusriyandi divonis penjara 1 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp50 juta atau kurungan 2 bulan jika tidak membayar, dan ia juga harus membayar uang kerugian negara sebesar Rp229 juta. Sementara Mirdayani, ia divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau kurungan 2 bulan jika tidak membayar, dan ia juga harus mengganti uang kerugian negara sebesar Rp113 juta. Setelah disahkannya putusan dari Pengadilan Tipikor Palembang, dana yang telah dititipkan ke Kejaksaan oleh kedua keluarga terdakwa itu digunakan sebagai uang pengganti kerugian negara dan kemudian itu akan dikembalikan ke kas Kopri. Putusan ini menegaskan bahwa walaupun uang telah dikembalikan, pelaku tetap harus menjalani hukuman pidana demi keadilan dan efek jera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye.